pelatihan tentang penciptaan informasi dulu dalam mengembangkan media pembelajaran aktif dan bulan kelas. Karena kali yang Bapak Ibu semua yang di sini ada yang sudah kenal dengan kelas sebelumnya. Nah, kemudian sebelum kita ini, ini ada sendiri Ibu yang lagi. Kemudian ada bagiannya Ibu Artu ini dan materi jelas lain. Kemudian ada Ibu Redianti Harman, kemudian ada Pak Uman. Lalu saya juga dibantu oleh dua mahasiswa saya, ada Haikal, ada Rika. Yang bantu Bapak Ibu tadi lalu nanti. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi, saya mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi angket. Kalian kan udah belum? Jadi beda ini yang Bapak Ibu bisa cari A-nya ini atau bisa melalui link. Ya. Nah, itu ya udah. Ini yang screen mulai jelas ini semua itu yang saya lakukan sekarang adalah hobi ibu-ibu atau bapak sebagai murid. Nah, nanti yang akan mulai adalah hobinya sebagai guru yang akan membuat PowerPoint interaktif. Tidak semua pakai quotes-nya jadi orang asli. Baru 13 ada yang ke dalam join. Nah, jadi ya Bapak Ibu, dari Bapak Ibu join. Nah, jadi pas poin ini sebenarnya bukan tipe bawaan dari PT ya. Jadi sebenarnya adalah check-in-nya. Jadi apa yang harus dia check-in nanti setelah dia kembali jadi kalau misalnya tuh itu nggak ada di biasa. Misalnya ibu bapak ibu mau buka PPT-nya, mau masukin ini sudah saya buka dulu. Ini Bapak Ibu buka PPT biasa, kemudian ada linknya, yang buka poin berarti sudah terinstall gitu. Tidak semua Bapak Ibu begini? Sudah. Oke. Nah ini dengan kerja yang sudah tadi ya dapat juga sudah semua Bapak Ibu sudah. Oke. Nah ini ada beberapa fitur yang akan saya jelaskan terkait dengan fitur yang ada di kelas poin. Yang pertama ada multiple choice. Nah mungkin seperti close choice kan? Nah, kalau Bapak Ibu lihat, itu ada di atas nih, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak punya ini, di sebelah kiri. Kalau itu gunanya adalah untuk membuat soal pilihan ganda. Kemudian ada yang namanya berdiri. Dan seterusnya itu ada di sini semua ya. Jadi Bapak Ibu nanti apa namanya bagian ini nanti akan muncul. Nah, Bapak Ibu pastikan dulu kalau sudah kodenya. Ini kalau sudah login ada kode atau inisial. Misalnya saya Anis Sofia, nanti ada ini AS. Kemudian masih ada tadi ada workout Bapak Ibu sudah pada tahu. Ini biasanya banyak juga nih di untuk aplikasi lainnya. Jadi awan bisa kata nanti akan muncul workout seperti awan ini kata yang mengambang seperti awan. Ini akan saya berikan. Kemudian ini adalah hasil itu gamifikasi juga untuk yang short answer, sebenarnya jawaban pendek. Kemudian yang ini slide drawing. Slide drawing ini tujuannya adalah untuk membuat soal yang siswanya bisa menggambar secara langsung pada konsol mereka. Ini namanya slide drawing. Lalu image upload. Image upload ini adalah quiz yang siswanya bisa mengupload gambar. Jadi mereka foto dulu jawabannya, kemudian kirim ke bawah ini. Lalu ada fill in the blank, isi titik. Kemudian ada audio record, misalnya itu minta siswanya
kata rumus sebenarnya. Jadi ada biasa untuk highlight, kemudian label good, whiteboard untuk menulis, lalu ada teks ini whiteboard sebenarnya. Ada di sini boleh. Lalu ada teks untuk mengetik tulisan ya. Kemudian ada shape, ini shape-nya untuk mengetik membuat bangun data. Lalu ada quiz hari ini kesimpulan dari atau penilaian dari quiz. Lalu ini my class. Oh my class, ini kelas saya. Jadi ini kalau Bapak Ibu yang ini nanti akan muncul kelas Bapak Ibu tanya kelas 8, kelas 9, kelas 10 ya. Nah ini akan muncul di sini. Ini ada listnya. Kemudian ini breakable object. Breakable object atau movable object. Ini tujuannya adalah untuk membuat soal. Misalnya Bapak Ibu yang membuat soal mencocokkan. Misalnya rumus segitiga, karena kan rumus segitiga dari berikut. Nah, kemudian cocokkan. Ini rumusnya, ini misalnya bisa dicocokkan. Kemudian ada yang namanya timer untuk membuat waktu pada saat guys. Ini ada di browser. Ini maksudnya adalah untuk biasanya kan kalau kita mencari sesuatu di internet kan harus keluar dulu dari ini kan. Nah kalau ini tidak perlu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa klik. Biasanya dari bawah sini. Terus ini ada juga yang di Bapak Ibu ada tidak? Di kami banyak itu yang nggak ada. Hanya sampai video upload karena belum ini ya belum berbayar. Nah perbedaannya yang berbayar dan yang tidak berbayar. Kalau yang berbayar itu fitur-fiturnya banyak seperti ini, dan kalau untuk yang tidak berbayar itu terbatas hanya siswanya bisa 5 orang ya. Soalnya siswa itu terbatas. Kalau untuk yang ini tidak terbatas. Yang sini ada ini kemudian ada people untuk polling cepat, lalu ada navigator dan dari kalau misalnya Bapak Ibu mau menuju ke sesuai yang akan tampil ke depan, nah bisa digunakan navigator seperti ini ya. Lalu berikutnya ini ada yang namanya leaderboard. Leaderboard ini untuk peringkat siswanya ada di posisi berapa. Ini kan belum ada nilainya ya. Jadi nanti kalau misalnya ada quiz, Bapak Ibu akan ambil ini namanya bintangnya atau berapa kali saya nanti bintang Bapak Ibu itu akan ambil ini. Jadi akan diurutkan. Nah, gitu. Jadi untuk partisipasi di kelas ini sangat berguna sekali. Oke. Ini share PDF dan PDF itu harusnya ada di situ ini itu ada. Nah, jadi kalau saya Bapak Ibu ingin membuat PPT ini ya, jadi bisa tentang PDF. Oke, untuk bagian ini saya agak sedikit cepat ya, tapi Bapak Ibu kita lihat ini panduannya. Oke, next kita. Nah, ini kita masuk kepada hari ini ya tentang kelas poin AI. Nah, jadi dengan adanya kelas poin AI ini, Bapak Ibu bisa membuat soal cepat gitu. Beberapa detik soalnya muncul. Nah, kemudian nanti kita apa saja yang tersedia di kelas poin AI ini? Karena kelas poin AI itu bisa membaca slide. Maksudnya adalah ketika Bapak Ibu membuat beberapa kata saja di slide Bapak Ibu, nanti AI-nya, AI di sini itu bisa membuatkan soal sesuai dengan topik yang Bapak Ibu. Nah, ini jadi. Kemudian bisa soal yang gambar itu bisa berdasarkan tentang dulu dan dulu. Jadi kita tulisannya bisa kita atur. Kemudian ada pilihan bahasanya, di mana bisa diatur bahasanya juga bisa dilihat bahasa. Lanjut. Kemudian ada AI Insight. AI Insight ini adalah maksudnya untuk quiz yang jawabannya adalah short answer. Nanti Bapak Ibu kan mau apa sih kesimpulan yang dibuat oleh siswa secara sehat, itu bisa menggunakan. Jadi kita bisa lihat summarize dan kemudian kita juga bisa cek dengan AI-nya. Mau feedback bisa dicek. Oke. Nah, ini contohnya. Saya mau praktikkan bagaimana cara mengaplikasikan AI quiznya. Bapak Ibu mungkin
kalau mau praktik bisa memetikkan beberapa kata di PPT-nya. Kalau tadi kan sudah memetikkan beberapa kata tentang transformasi behavior. Ini ada translasi, lokasi, refleksi, dilanasi. Kalau Bapak Ibu mau mengatur terlebih dahulu, oke, kemudian misalnya Bapak Ibu mau buat soalnya adalah berupa multiple choice dan ganda, atau merupakan soal yang bentuknya nih fill in the blank, ide, atau mau yang short answer bisa pilih yang pendek. Lalu tingkat kesulitannya bisa Bapak Ibu atur mau taksonomi Bloomnya sampai clear atau hanya di member saja dengan. Jadi member itu masih tahu bahasa kan. Kemudian kalau mau sampai analyze juga bisa. Nanti AI-nya akan mengenerate soal sesuai dengan level atau taksonomi Bloom yang Bapak Ibu. Kita coba oke. Ambil punya yang oke. Kemudian kita pilih bahasanya. Antara Indonesia atau bisa juga bahasa lain. Kalau misalnya bahasa Indonesia dalam bahasa lain. Oke, sekarang kita pilih bahasa Indonesia. Kita pilih option buat pertanyaan. Nanti akan membaca slide yang Bapak Ibu tulis di PPT-nya. Nah, ini kan tentang transformasi geometri ya. Jadi, dalam soalnya apa yang masuk dengan transformasi geometri. Jadi juga kita melihat jawaban apa, kemudian Bapak Ibu juga bisa menyimpan slide yang dibuat ini ke dalam PPT-nya Bapak Ibu. Gitu. Nah, jadi soal ini itu udah muncul di PPT-nya. Bapak Ibu cara praktekkan sekarang? Pakai laptop, kan? Belum ketemu kayaknya gimana? Oh ya, harus di slide dulu mau. Bikin slide dulu ya. Coba di close dulu. Slide. Bapak Ibu sudah buka PPT? Sudah. Ya. Close dulu. Nah, ini balik ke yang tadi soal transformasi. Saya kan belum bikin soal ya, karena saya mau belajar tentang transformasi geometri. Tapi saya sudah bikin slide-nya. Saya mau nanya mahasiswa, siswa tentang ini apakah mereka sudah paham atau tidak. Jadi dengan mengetikkan beberapa kata yang ada di sini atau satu kata aja, misalnya bisa general aku yang saya lihat kayaknya di sini pas Bapak itu slideshow. Nah, saya lupa membedakan ada bagian ini. Oh ini. Dari tadi dicari. Kalau pakai slideshow itu nggak akan muncul. Option dulu ya Bu. Di slideshow PPT-nya seperti biasa. Bahasa Indonesia. Ya, di bawah. Coba tunjukkan slideshow. Di bagian sini Bu untuk slideshow. Buat slideshow ini biasa. Pakai dari ke Oke, nah karena saya materinya tentang transformasi geometri, lalu saya mau menanyakan ke siswa saya tentang materi ini, apakah mereka paham atau tidak? Oke, kita jadi kita dinilai soalnya menggunakan membuat. Lagi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau mau memilih tingkat kesulitannya, nanti Bapak Ibu bisa pilih. Mau sampai dilihat kah, lalu untuk jenisnya kita bisa jadi bahasanya di sini. Jadi pakai PP saya sudah pernah kita buat bisa, tapi dia kan yang gambar nggak banyak. Iya, bisa. Dan ini kan tulisannya di sekarang gitu ya. Ketik aja misalnya kata. Oke, kayak misalnya bulan. Ada bulan nanti materinya atau pertanyaannya itu akan muncul terkait dengan bulan. Saya kan lupa tulisannya kalau screenshot saya pilihnya bebas ya Bu, question boleh bebas apa aja. Kalau tadi saya mencontohkan multiple choice, boleh pilih fill in the blank ini boleh juga pilih short answer nanti jawabannya deh.
Di depan ada pilihan. Nanti ada di Ini di bawah buat pertanyaan ada pilihan. pilihan. Ya, Jadi nggak usah ditulis dulu. oh, maksudnya ngatur ini ya, ngatur Belum lihat bahasanya, ya, Kayaknya munculnya bahasa Inggris. Iya. Ini tingkat kesulitannya berdasarkan taksonomi belum. Jadi bahasanya Ya. bisa kita sih sama kan Ini nanti Oh, iya. oh iya. Oh ini jadi kita harus membuka slide yang Bisa kita ulik gitu ya. Tapi dia ketikan gitu bukan sebenarnya. oh ya bukan Bisa di slide gitu. Ibu ada yang jawab. Ya, ini Bapak Ibu yang pendek aja. Ada ini memang short answer saya buat. Nah, dari jawaban dari Yufa dari Jawaban ini kan tampil pertanyaannya. Jadi yang jawab kan kelihatan juga ya. Kelihatan. kalau saya tampilkan sebagai ibu, kelihatan. Tapi kalau dari halaman pasti nggak kelihatan jawabannya. Jadi siswa nggak akan tahu ini jawab apa. Jadi ibu aja yang tahu. Kan ada tuh yang tampil kayak yang mereka apa kan ya. Ini nggak tahu nih. Jadi kalau ketinggian baru siswa tahu. Nah, lalu Bapak Ibu nanti kita bikin timer sebenarnya. Kalau yang tadi saya udah timernya, dan dia akan otomatis nutup. Kalau misalnya timernya dibuat sampai 5 misalnya 5 menit, dia akan nutup otomatis. Tapi kalau tidak mau seperti itu, nanti bisa ditulisnya awal. Saya tutup dulu aja ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi jawaban siswa bisa dibintangin seperti ini. Untuk kalian yang merasa menentukan itu sekolah. Nah ini menurut saya Bapak Ibu, ini kan jawaban dari siswa tadi ya, dari Bapak Ibu. Nah, kita sebagai guru itu kalau mengumpulkan apa yang ditulis oleh siswanya, jadi saya klik ini. Jadi akan menampilkan kesimpulannya. Tujuannya jawaban apa? Misalnya kalau Bapak Ibu mau kirim feedback, mau nanya apa gitu ya, jadi berdasarkan mereka itu jawabnya contohnya tentang apa, misalnya ya silakan Bapak Ibu ketik apa saja yang ditanyakan ke AI-nya. Oke, bisa dipahami sampai sini Bapak Ibu. Nah, itu yang dimaksud dengan AI minta. Jadi AI ini bisa baca kesimpulannya, membuat kesimpulannya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin memasukkan jawabannya ke slide, juga bisa dimasukkan ke slide. Nanti akan tampil seperti ini, resume dari jawaban dari siswa-siswanya. Oke, bisa saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini jawaban dari siswa-siswa tadi. Selanjutnya adalah kuis interaktif. Ini sudah saya jelaskan secara singkat tadi ya. Ada multiple quiz, kemudian ada ngobrol, ada soal ada soal kawin, ada image upload, ada blank, video. Kita coba buat contohnya satu kali. Nah, kalau saya sudah membuat soalnya, tapi bagaimana cara mengaktifkan kuisnya untuk seperti ini? Bapak Ibu coba buat dulu soal, terserah soalnya bentuknya seperti apa, tapi konsepnya adalah multiple choice. Ibu bisa buat pakai AI yang tadi, atau kalau misalnya soalnya sudah ada, silakan pakai soal yang sudah ada. Nah, ini multiple choice ada di sebelah kanan atas. Ini multiple choice. Nah, Bapak Ibu bisa klik multiple choice-nya. Nanti akan muncul kalau sudah multiple choice. Nah, ini kunci jawabannya. Misalnya nih kunci jawabannya, optionnya Bapak Ibu bisa pilih. Mau optionnya ada 2, 3, 4, 5, 6 sampai 8. Bisa pilih, silakan. Nah, kalau saya di sini optionnya ada 4 nih. Jadi Bapak Ibu nanti bisa bikin kunci jawabannya. Ini optionnya ada 4 di sini.
Bapak Ibu ingin siswanya bisa memilih lebih dari satu jawaban, atau enggak? Kalau saya di soal ini, mereka kan ada satu jawaban namanya. Jadi C untuk jawabannya nanti. C, oke. Ini opsinya mulai aktivitas dengan slide, misalkan jadwal aktivitas dimulai, dan otomatis jawaban setelah berapa detik atau setelah berapa menit. Dan kita pilih ya. Misalnya, kalau mau ini waktunya 1 menit nih, seperti ini. Nah, Bapak Ibu sudah sampai di sini semua? Sudah bikin soalnya, kemudian sudah diatur berapa optionnya, lalu kunci jawabannya sudah dibuat? Sudah. Ya. Nah, oke, kalau mau mengaktifkan, jadi Bapak Ibu tinggal klik slideshow lagi, seperti tadi. Slideshow. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, sekarang kan kita Bapak Ibu jadi siswa saya lagi. Mau Bapak Ibu ke HP-nya, silakan dari sini jawaban. Bapak Ibu udah tahu ya jawabannya. Oke. Ya, boleh. Silakan. Mau coba jawab sana juga. Kita testing aja. Oke. Nah, Bapak Ibu nanti bisa kasih bintang untuk jawabannya bilang secara langsung, atau misalnya nanti aja yang mau pending juga bisa. Kalau Bapak Ibu nggak mau jadi lagi jawaban yang lain kan supaya tak jawabnya yaudah aja responsnya. Ini waktunya tinggal beberapa detik lagi, jadi waktunya dihitung mundur gitu. Itu ada suaranya. Kalau terakhir. Nah, ini kan jawabannya benar tadi ya. Coba kan nanti tampilkan jawabannya benar. Yang ini. Yang tidak ini. Nah, jawabannya benar kan ini. Bapak Ibu bisa langsung kasih bintang untuk yang ini. Jadi, bintang untuk semua. Jadi Bapak Ibu yang jawab C tadi dapat bintang. Jadi untuk partisipasi ini sangat efektif sekali menurut saya. Bapak Ibu nggak bilang catat ini. Nah, ini bisa dimasukkan lagi ke slide jawabannya, dia bisa dikalkulasi. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu mau mengulang lagi aktivitas yang sama, bisa diklik di sini. Coba di close dulu sisa. Nah, perbedaannya dengan yang sudah dijawab, ini akan berubah warna menjadi hijau. Kalau yang tadi biru, berarti ini ada isinya, ada jawaban siswanya. Jadi kalau nanti misalnya Bapak Ibu mau lihat lagi, oh ini ada. Misalnya kalau yang sama mau dipakai di kelas lain, Bapak Ibu tinggal pilih aja ulang aktivitas. Ini akan terhapus jawabannya ini. Simpan dulu ya, simpan dulu supaya ada datanya. Kemudian baru ulang. Saya pakai di kelas sebelah nih. Jadi nggak perlu diubahkan dulu. Oke. Nah, ini multiple choice. Ada pertanyaan untuk yang ini, Bapak Ibu? Oke ya. Oke, kita lanjut berikutnya kita. Nah, ini fill in the blank. Jadi mengisi titik-titik. Nah, untuk mengisi titik-titik, di note dulu ya. Bapak Ibu tentunya harus membuat vokal yang ada titik-titiknya. Misalnya ini saya sudah dapat soal seperti ini. Kan gambar misalnya ini gambar utara. Nah, mau minta siswanya isi luas dari CO. Nah, sama seperti tadi fill in the blank. Klik fill in the blank di bagian atas. Nah, Bapak Ibu silakan isi bagian kunci jawaban ya. Untuk bagian-bagian kosong yang ada di sini. Misalnya di sini karena ada 5 bagian yang kosong, ininya 5 ya. Iya, 5. Nah, kunci jawabannya nanti akan muncul sebanyak ini optionnya. Nah, ada 5. Jadi Bapak Ibu misalnya nih, tambahkan luas dari CO. Ini kan dari jari ya. Dari jari. Kemudian AB diameter. ED ini dari busur ya. Kemudian OF ini apa tema ya. Kemudian daerah pari biru. Dan seterusnya kalau lagi itu terbatas ke 5 jawaban saja. 5 ini. Oh, jadi nggak bisa banyak. Ini pengaruh ke huruf besar kecil nggak Bu jawabannya? Tidak.
Tapi spasi nggak? Kalau foto Oh, spasi. Nah, jadi maksud saya itu tergantung penilaian guru lagi kalau misalnya ini kayak gitu. sudah bisa mulai berapa dulu? Misalnya berarti 2 menit, 2 menit. Nah, masuk pilih ya. Oke. Nah, ya muncul lagi di layar HP-nya Bapak Ibu. Jawabnya gimana? Ya, di dalam meja sweatshirt. Tadi apa soal Soalnya coba Nah, kecil banget sih. di HP Bapak Ibu ada soal. Jadi, Salah satu ya salah. Coba disalahin nggak tuh Bu? Saya mau ngecek juga kalau salah ini. Iya, siap. Masalahnya. Oh iya. dari saya. Nggak besar. Ya, belum selesai. Jawabannya udah ditutup. Yang merah yang bawah ya. Oh, berarti dia kalau Kamu juga pakai ini. oh nggak pakai strip juga Dari nggak pakai ini baru kerja. Oh, terus jawabannya tadi mereng agak salah. Oh, ya. Oh, berarti lu misalnya pakai Keputusan huruf kecil nggak bisa mau. Jangan spasi. Spasi sama Spasi sama tanda baca. Iya, benar. Nah, gitu. Nyoba salah. Nyoba ini. Nah, saya udah habis waktunya. Iya. Salah satu mana Iya. Itu kalau anak SD emaknya ada sertifikat. Iya. Saya lihat kemana sih? Kalau nggak ada Berarti Bapak Ibu bisa lihat dengan salahnya tuh dari sini saja, tapi bintang nggak bisa dikasih satu-satu. Jawabannya benar. gara-gara udah kecil dong. Nah, kayaknya untuk aku lihat, oh ini Bapak Ibu nggak mau lihat. Misalnya yang betul 3 ada bintang, kemudian kalau betul yang kedua, Oh iya, misalkan betulnya dua, mungkin bintangnya iya bisa bintangnya. Nanti betulnya dua, yang betulnya bintangnya satu. Mungkin bisa dinamain aja bintangnya secara awal. Itu kalau 40 gitu. Manual berarti ya? Iya, nomor 3. Ini dia bisa nonton video. Oke, Coba salah. diam banget. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ini ke black, kelas black ada bikin gambar, ini apa? Ini silang dulu. Jadi Bapak Ibu ambil yang bagian ini. Nah, kamu bisa buat siswanya, tidak bisa pindahkan siswanya agar mengirimkan dalam bentuk gambar jawabannya. Misal ya, kalau saya di sini soalnya adalah kirimkan salah satu gambar yang buang langsung dalam bentuk PPT. Oke, sekarang Bapak Ibu jadi siswa saya lagi. Bisa di foto barangkali kalau yang ada di bawah. Oh iya.
Nah, yang belum. Dia bisa Ini kan salah satu domain. tapi itu kan ini sebagai guru kita kadang kita ini untuk search nama siswanya yang lagi ikut. Misalnya Julia nih, saya mau cari Julia di tentang Julia, tentang Julia. Itu udah habis ya? Iya. Ini pinter nih hidupnya. Kalau seperti ini Bapak Ibu bisa kasih manual bintangnya dicek dulu. Ini kira-kira jawabannya ntar apa aja ya, dan salah, dan benar tuh. Kalau benar semua, dicek atau Iya, kan aku bilang. ada pertanyaan sampai di sini. Terus saya sama. Kita nih Mami ya, ini. Oke. Lanjut. Nah, ini untuk menggambar grafis slide drawing. Slide drawing. Tadi Bapak Ibu menggambar grafiknya dari konsep masing-masing. Tidak perlu terlalu serius. Saya mau coba lihat ini saja jawabannya karena lihat tanggapan. Oh, ya. Kita boleh dari HP. Tidak Ada titik dari kesamaan dari semua. Oh, masuk lagi. Open slide. Kita slide. Terus dari sepikir. Nah, dia. Nah, sudah ada yang jawab nih. Coba dilihat gimana. Nah, seperti itu kira-kira. Untuk jawaban siswanya. Jadi bisa dikoreksi langsung. Nah, seperti kalau yang benar bisa langsung. Ya, tinggal kalau saya sekali. Nah, jawab sendiri kok. Soalnya di HP. Nah, ini menghafal sudah Trigonometri. Oh, dari sini ada Trigonometri dari 0 sampai bukan ini ya, materi SMP. Pertanyaannya misalnya ya, boleh. Coba, Urus, bawa peluang itu. Luas bangun data. Luas bangun data. Fisika. Kalau nggak gitu. Oke. Oh iya. Silakan Ibu. Jangan dulu. Rekam suara. Rekam Bu. Ih, ketawa kayak Ya, masuknya ketawanya Ibu Marindra nih. Ya, keluar. Start mic-nya di mana?
Saya ngomong terus masuk ibu submitnya di langsung klik klik mana merah. Dari yang bapak Oh, ya saya ambil dulu rekamannya. Iya sih, jangan ibu. Nanti anak gitu. Iya. Nah, ada 9 detik lagi. Berisik. Enggak, coba kita dengarkan salah satu. Berisik kok. Tiga dan setengah dari alas kali tinggi. Kemudian masih Ini bangkit. Berikutnya, nah ini tugas untuk membuat video. Bapak Ibu kita membuat siswanya untuk membuat video pembelajaran video ini penyelesaian soal. Nah pakai ini video upload. Seorang siswa mengerjakan soal 2 kali 2 dikali dengan soal bisa nambahin waktunya. Nah, Bapak Ibu sudah bisa nambahin waktunya manual di sini. Kalau misalnya siswanya buat jawab 1 orang, dia maunya paling tidak 50% itu dijawab. Jadi tambahkan. Masih mumpet. Main lagi sih lagi. Sorry. Kita tiga kita lihat kalau ini. Apa itu? Contoh tadi kan. Ya, nggak apa-apa. Mulai contoh aja. Mereka mau tanya yang lain. Ayo. Nonton lah. Ya, Saya nggak merasa. Selanjutnya ada pertanyaan sampai di sini? Ada satu lagi nih, readable object. Nah, yang satu ini, yang saya bilang tadi, readable object artinya Bapak Ibu bisa menggunakan ini sesuai lain ya. Saya bilang lupa, sesuaikan, namanya mau mana. Artinya yang mana? Jadi, coba readable object itu yang ini. Kemudian, ini bisa digunakan jadi gunanya Bapak Ibu sebagai guru nanti bisa kita siswanya depan, ayo ke depan tindakan ini. Tapi dari foto Bapak Ibu bukan tulis. Jadi dari gambar punya ya. Yang mana tuh ini readable object. Nah, cara buatnya adalah tadi saya ambil dulu gambarnya ya, saya ambil dulu gambarnya, kemudian saya buat dulu tulisan tentang nah ini terus Bapak Ibu pilih home, klik ini kemudian select select oke terus mana dari yang lainnya tujuan lanjut nah terus pilih readable object. Nah, lalu pilih yang ini diapitkan ya Bapak Ibu, readable-nya diapitkan, kemudian ini diapitkan. Jadi kalau tidak diapitkan ini nggak bisa bergerak pada saat yang tadi.
Jadi visualis, tidak bisa dilihat sendiri. Ini tuh mesti dari perangkatnya gurunya. Pura-pura aja kali ya. Angka gitu ya. Iya. Nanti bisa mungkin bapak ibu minta kayak kakak dulu, misalkan dari laptopnya. Oh iya. Ya, pertanyaan bapak ibu bisa dipanggil di sini. Masih ada juga. Nah, ini tadi yang mau saya tunjukkan. Jadi jawaban bapak ibu yang tadi itu bintang-bintang dua yang bisa bisa saya lihat peringkatnya. Coba kita. Nah, siapa nih yang juara satu? Nah, banyak yang pintar. Jadi gimana? Mana tuh juga? Bagus. Nah, dua-duanya ini sama sebetulnya ya. Iya. Dan dia ada juga. Jadi intinya di pas poin ini dari bagian ventilasi ya, kemudian menyimpulkan aplikasi sesuatu sejauh mana gitu ya. Beberapa partisipasi pada hari ini ada berapa kali soal tadi kita dibuatkan dalam bentuk nilai. Misalnya 8 itu nilai aktifnya berapa? Saya biasanya kayak gitu kalau jadi saya sebarang soal itu kan berupa catatnya malah kan ya makanya pakai ini. Ada pertanyaan berbeda? Kalau tidak ada sesi penjelasan. Yang tadi ada tugas juga ya dari baik dan ada. Oke, sebelum ke tugas ini ada tadi ada workload. Workload ini cara buatnya sama dan ini dia lainnya. Ini ada workload dan ini kita buat ya dan kita lihat apa lagi ini robot ini itu akan membentuk seperti apa ketika bapak ibu isi ke dalam sampai ya dalam pertanyaannya kita coba dikaitkan saya lihat satu kata untuk pelatihan lakukan tadi hanya kayak padat ya. Iya, kayak gitu ya. Sorry. itu tadi bisa diatur juga, sesuai bisa jawab lebih dari satu atau tiga. Tadi saya bikin dua. Tapi kita ketawa dia. Siapa yang jawabnya? Kasih budaya kreatif, wow keren, wow. Satu mata kali. Oh iya benar budaya. Satu kata. Satu guys. Ini keren dan menarik. Nah, iya, kalau dia ya selalu lebih. Ayo. Jadi ada pertanyaan tidak bapak ibu terkait dengan materi yang saya pakai. Saya mau nanya, iya kalau buat analisis jawaban tadi yang kita jawab tuh ada nggak sih kayak tampilan hasil jawabannya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kira-kira untuk menganalisisnya itu gimana? Apa cuma dari perolehan bintang aja atau gimana? Oke. Kalau untuk jawabannya seperti tertulis yang short answer, kemudian apa lagi? Saya coba lihat user dan sekarang foto. Iya jawabannya kesimpan gimana? Jawabannya itu bisa kita langsung simpan di sini. Kalau misalnya bisa
Untuk jawabannya, untuk jawaban-jawaban virtualnya kita seperti ini, nanti Bapak bisa tunggu. Kalau tidak bisa tahu ya. Nah, kalau untuk jawaban yang video seperti ini, analisis tentu saja dari Bapak sendiri, karena belakangnya tidak sendiri. Kemudian, jadi ini tuh lebih kepada mencatat partisipasi sesuai dengan yang menarik, dan lebih yang bisa itu paling untuk fotokopi global yang masuk untuk video atau gambar ini kan tetap slide yang ada kunci jawaban tadi itu saja yang bisa sebetulnya termasuk Yang multiple coba lihat gimana tampilannya nanti. nah seperti ini bisa tampilkan jawabannya benarnya ini bisa ada ini loh, nama siswanya. Oh ada. Jadi kalau memang analisis secara matematiknya dari untuk kalau yang bisa dikuantifikasi secara kuantitatif itu yang konten berapa jawaban benarnya. Jadi ya. Ini semuanya sama yang selain bisa dimasukkan ke slide. Ada Iya, untuk kendala. Tadi kan mungkin ada beberapa kita juga nggak bisa upload karena mungkin orangnya full dan sebagainya. Kan dia nggak tampil ketika menjawab alamat sekian itu gimana itu? Secara manual itu udah gambar cuma nggak bisa diupload. Saya biasanya kalau untuk yang bisa saya tambahkan manual ininya bintangnya. Kalau ada bintang ya. Ini saya mau menambahkan bintang bunga. Nah, dia tergantung. Jadi bisa kepala. Nah, gitu. Kalau misalnya ada kendala yang saya biasanya kayak gitu. Dikurangi. Kalau di kelas udah bisa sudah itu. Kalau ini mau jangan nanti. Bapak Ibu ada yang lagi? Saya sebetulnya nggak jualan yang virtual karena saya juga beli ini kelas poin yang ke gitu. Jadi saran saya begini, kelas poin ini bisa dipakai di banyak laptop tapi tidak secara bersamaan. Misalnya lihat misalnya ngajarnya di kelas A, yang kemudian ada lagi yang mau pakai kelas B dan ya bisa belajarnya dia tapi masih tidak mengerti awal dulu. Jadi aku yang satu lagi. Saya belinya Tapi kalau bisa kita pakai masker. Kalau yang untuk yang kita hanya bisa 2 kata aja tampilan kalian. Kalau saya tadi kan pakai itu dia kurang. Jadi kita kan masuk ya. Boleh bayar. Itu kalau misalnya pindah ke kali itu kalau kan satu akun tadi ya Bu. Berarti ibu pada punya siapa gitu loh. Sebenarnya saya tadi ya pakai online, saya nggak bisa login, saya naik dulu nggak bisa itu, tapi nggak bisa barengan HP-nya, tapi bisa dipakai di laptop saya asal tidak dalam bisa guna ya. Saya pakai. Nah, kelasnya coba biar bisa. Sebenarnya materi ada kelas. Nah, di sini tuh bisa banyak kelas Bapak Ibu ya. Saya belum ngajarin bagaimana cara membuat kelas. Kelas saya, ini untuk membuat kelas. Oh ya, sama Nah, ini banyak kelas saya ini yang saya mau bahasnya. Kalau dia lagi mengajarkan dengan ini, kalau mau buat kelas baru, tidak Sebentar. kelas. Nanti Bapak Ibu bisa tambahin, karena kelas berapa, materi apa gitu. Kalau misalnya mau kelas 7 ada
Nah, pas poinnya silakan bergerak. Coba satu ya. Ini bisa dilihat pakai berpaspor. Oh, juga. Dia lain. Yang saja kenapa? Nah, seperti ini Facebook ini pasien bisa tambahkan secara manual dengan mengetikkan namanya. Bisa juga ditambahkan oleh maksudnya siswanya masuk seperti buku tadi. Jadi memperlihatkan atau linknya saja nah ini coba buka kelasnya tadi. Jadi kelas-kelasnya tadi misalnya mau ada di yang kategori ya bisa dipakai di kelas 2 dulu dari usia gitu. Jadi bisa dipakai terus. Iya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini untuk yang terakhir tentu saya minta untuk diangkat lagi, yang sudah lakukan. Kemudian untuk penugasannya, Bapak Ibu bisa kumpulkan di sini ya. Kami malamkan tugasnya itu dipukul tanggal 15 Agustus. Kumpulkan sini. Iya. Isi aneh dulu ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk jangka dan 9 untuk pengumpulan tugas kalau sudah selesai. Dan tugasnya apa? Tugasnya adalah membuat ini media presentasi dengan menggunakan kelas ini terserah pada materi. Dengan memanfaatkan juga dari sebaiknya dari kerja. Akhirnya ini di sini lagi. Bentuknya media sih ngapain? Karena kalau tidak ngomongin saya nggak bisa lihat apakah jalan fiturnya apa tidak. Saya lihat Jadi yang buat kita perlu dicoba kelihatan. Ada yang isi atau nggak usah kita nggak usah. Yang penting PPT-nya aja seperti saya. Sudah ada soalnya. Ada nggak untuk tulisnya dimanfaatkan? Ada tidak soal answer yang dimanfaatkan? Seperti PPT yang saya sesuai dengan sisa yang tadi. ya kan Kayak fill in the blanks kan itu yang kalau berarti cuma Itu yang ada di kita yang boleh bisa tadi boleh. atau misalnya mau beli ya. Kalau itu ada bisa dulu orang untuk mata pelajaran lain sebenarnya orang punya satu sebenarnya mata pelajaran lain kalau edit Salut.